Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam. kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama kami di channel ngobrol seputar horor. Masih bersama Mas Ayung yang sebagai narator kita yang akan menceritakan sesuatu yang horor-horor, tentunya akan menemani kita kurang lebihnya 30 menit ke depan, kurang lebih Mas Ayung ya, bisa kurang bisa lebih gitu. Benar sekali. Ya, monggo Mas Ayung. Baiklah, Bang Mogan, terima kasih. Aku juga mau nyapa kawan-kawan sebelum bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya. Tak ngambil minum dulu Mas Ayung. Kapanpun dan dimanapun saatnya, kembali jumpa dengan kami berdua di ngobrol. Bang Mogan lagi ngambil minum, kelupaan tadi ya. Ngobrolin yang horor-horor atau ngobrol. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah memberikan support kepada kami dalam bentuk apapun. Ada like, komen, sudah nonton kami, dan juga ada yang memberikan support tank. Terima kasih sekali. Semoga dikembalikan lagi ke teman-teman semua dalam sesuatu hal yang lebih baik lagi ya oleh Gusti Allah Ta'ala, ya Bang. Amin. Ya, ini langsung saja ke cerita Bang. Cerita apa Mas Ayung? Cerita tentang hubungan kayak kita manusia ya, hubungan manusia sama manusia ya. Hubungan kan banyak, ada hubungan kita sama pencipta, sama alam semesta, lingkungan, hubungan sama keluarga. Ini ada kaitannya sama keluarga juga, ada hubungan juga sama manusia. Maksudnya gimana nih? Maksudnya angel ya kan? Iya, kan ada banyak peraturan. Ya. Ada banyak peraturannya, termasuk di dalamnya itu bisa disebut hukum lah ya. Kita hidup bernegara ya ada hukumnya. Kita sebagai muslim ya ada syariatnya, kan seperti itu. Dan hukum sifatnya di samping mengikat sebenarnya lebih ke mengatur natani supaya kepenak, supaya enak begitu ya. Jadi ya ada tadi hubungan juga diatur. Manusia lama-lama menjadi gede, dewasa, kemudian fitrahnya harus menikah, ya kemudian menikah. Sudah menikah berarti itu haknya si suami atau haknya istri. Gak boleh orang lain ikut campur di dalamnya. Jangankan untuk barengan atau melakukan sesuatu terhadap istri orang. Nelpon saja pun kalau misalnya nggak ada izin dari suami itu udah salah. Gak boleh. Ya kan, WA-an misalnya, alih-alih itu di grup tapi jadi WA pribadi. Itu udah separohnya udah menurut saya udah agak angel itu menjurus ke sana. Sering ya? Enggak, maksudnya itu kan terjadi sejak dahulu kala Mas Ayung. Iya betul. Menurut cerita-cerita kalau di sini sih kata bapak saya yang paham itu kan di cerita pewayangan Mas Ayung, kayak cerita Ramayana. Betul. Artinya Rahwana menculik Dewi Sinta kan seperti itu. Maksudnya kan Rahwana kan nggak salah cintanya Mas Ayung. iya, ya orang kan ada. Cuman salahnya nyulik bojone wong gitu. Betul. Alih-alih kan manusia selalu bersandar pada manusiawi, padahal kata-kata itu sebenarnya untuk membela diri ya. Tadi Pembenaran itu ya. Pembenaran begitu ya. Memang semua peristiwa di alam sekarang, dari masalah politik, intrik apapun itu di zaman kuna ya sudah ada. Cuman bedanya modelnya ala sekarang, model ala dulu dalam kerajaan juga begitu. Bahkan di cerita pewayangan pun Rahwana menculik Dewi Sinta. Ya kan, cinta sepihak akhirnya harus diculik untuk dimiliki. Walaupun nyatanya hanya ya impian belaka kan. Iya. Secara perasaan nggak salah. Iya. Mencintai kan nggak salah. Kadang-kadang waktu sama Salahnya yang tepat, lunya yang nggak tepat gitu kan. Salahnya bojone wong. Iya. Ini ada kisah tentang tadi hubungan, tentang perselingkuhan, Bung Ogan. Jadi sebut saja nama teman saya itu namanya Waluyo atau disebut Uyo atau Luyo lah ya. Dia itu seorang yang kalau pendidikan nggak terlalu tinggi, cuman kalau misalnya orang melihat sekilas ya perempuan itu pasti banyak kesemsemnya. Posturnya yang ideal kayak pemain bola ya, kayak siapa Ronaldo lah seperti itu. Nah, badannya itu yo atletis, ganteng begitu ya. Kalau perempuan sekilas mungkin banyak yang suka. Kalau misalnya udah ngomong, udah belepetannya, ada yang suka, ada yang enggak, macam-macam sih. Nah, dia itu berulang kali menjalin hubungan sama
perempuan sama wanita, tapi berulang kali pula kandas. Bahkan hampir-hampir dia putus asa dan pengen hubungannya sama cowok. Enggak, maksudnya dia akhirnya enggak, malas untuk berpikir yang seperti itu. Yang penting saya kerja, yang penting saya bisa nafkah buat orang tua, itu aja. Nanti masalah jodoh mendingan ditemukan. Saya sudah berusaha, mendingan ditemukan oleh Gusti Allah, seperti itu ya. Itu apa yang ada dalam pikirannya Mas Waluyo yang diyakini saat itu. Namun waktu berjalan, akhirnya dia menemukan seseorang, Bang. Waktu itu ada kerjaan ya, event-event tertentu lah ya, yang melibatkan pekerjaannya dia kan di semacam IO, entah bagian gotong-gotong itu kan termasuk. Yang penting ada tulisan krew. Ya Crew kan? ya, Iya. runner lah. Iya, yang penting ada Manpower istilahnya. teledeng kan keren gitu Pakai ya. kalung gitu ya. Iya, ada di sini ada ID card gitu ID card begitu. Wah, krew apa ya ini? Yang penting krew itu keren, motor ya nungging begitu kan. Akhirnya memang di jalan pun banyak yang lirik. Ya teman, sebatas itu. Dia juga udah dengar kebanyakan perempuan itu, nggak semuanya sih dalam pandangan Waluyo ini ya, itu menilai dari sisi harta, keluarganya seperti apa. Saya nggak mau ngeroyalin perempuan, bukan berarti saya itu nggak mau memberi untuk kekasih, tapi ini lebih baik buat ntar gitu loh. Saya nggak pengen nanti setelah berumah tangga dia jadi orang yang konsumtif, yang karpet dewek masalah pembelanjaan uang. Tapi kalau mereka menilainya saya itu pelit, ya wis ora gelem ya wis, katanya seperti itu. Nah, dalam event tersebut ketemulah dia sama seseorang. Awalnya menafikan bahwa yang dihadapinya itu adalah seorang perempuan cantik menurut Waluyo ya. Perempuan itu tinggi, langsingnya segitu, gedenya, maksudnya bentuk tubuhnya segitu, seperti idealnya Waluyo yang diharapkan. Mungkin dia kan senangnya India, Bang. Iya. Ya, kayak si siapa itu? Itu apa? Bintangnya India siapa ya? Ya, kalau enggak Sri Devi lah. Itulah banget, Bang. Lama banget ya. Iya, ya kayak gitulah, kayak yang Kajol ya. ya Kajol atau Rani Mukherjee itu apalan saya ya. Jangan-jangan saya seneng India. Saya suka cakep-cakep soalnya. Dan kalau India itu nggak berotot seksinya. Kalau luar kan banyak kan berotot. Jadi bahas India ya. Ini horor, Bang. Jadi ketemulah ada yang namanya Sinta, dikenal di event tersebut. Awalnya kayak gitu, Mas, sini bantuin saya kayak gitu. Pas ngeliat tet itu kan, yakin kok begitu. Saya hatinya piar-piaran, Mas, saat itu hatinya itu piar-piaran, kayak ada sentuhan langsung, lebaynya begitu. Terus akhirnya enggak, yang cerita ini bukan Waluyonya langsung, tapi sahabatnya lagi yang cerita ketemuannya kayak apa. Nah itu akhirnya mereka itu ada omongan hari-hari, ketemu semakin terjalin, semakin ada omongan. Witing terus no jalan dan soko rupiah, soko kulino, ratusan limo. iya, soko kulino. Akhirnya mereka ketemu, akrab, dan situlah benih-benih cinta itu timbul, tumbuh, bersemi di hatinya Waluyo. Begitu juga yang Waluyo tangkap dari si perempuan tersebut yang namanya Sinta. Mengakulah Waluyo kalau dirinya itu masih lajang, mencoba untuk rumah tangga, menjalin hubungan serius, tapi nggak ada yang seperti Mbak. Nah, ya iyalah, buat yang disukai ya mesti disanjung kan. Begitu juga Mbak Sinta, banyak pemuda laki-laki nggak ada yang seperti Mas Waluyo maksudnya. Mas Uyo. Nah, Waluyo seneng nih kalau bahasa ngomong hubungan cinta ya. Waluyo, asik salah. Iya, Waluyo itu memang benar-benar lajang, dan si Sinta tersebut juga mengatakan bahwa dirinya adalah seorang janda beranak satu. Waduh, janda. Punya. Iya, itu buy one get one free. Iya. Apa sih bahasanya? Ya kayak gitulah. Beli satu dapat dua, kayak matahari lah itu. Nanti kan kalau misalnya udah menikah, nggak usah susah payah, maksudnya bukan apa-apanya, dia juga udah kerja dan jabatannya lebih tinggi di IO juga, dia tuh ada jabatan prestisius gitu kan. Tapi saya bukan harta menurut temannya Waluyo yang cerita itu. Terjalin, sering ketemu di event, di luar event, sering ada hubungan. Mereka benar-benar jatuh cinta semakin mendalam, dan Waluyo akhirnya ngomong sama orang tuanya, Pak, Bu, kalau niki enten, saya ini ada
yang sudah ada tambatan hati, blengeri katanya. Kemarin adanya niat serius, tahu-taunya pas sudah deket kandas lagi. Ari golek bocah wadon sing bener sih yo. Jare bapakne, ya bener wong ana anuke kabeh katanya begitu. Enggak, maksudnya bocah perempuan yang benar gitu kan. Jangan yang kayak kemarin-kemarin. Enggak Bu, ini serius. Sampai pernah itu Waluyo pun bawa si perempuan tersebut, si Sinta itu ke hadapan orang tuanya. Ditakoni kan, "Du, jeneng sampean orang mana?" Orang daerah sini ngakunya kan. Terus sendiri, beneran masih sendiri? Nggih Bu, tapi saya pernah nikah gagal begitu kan, punya anak 1. Lah ya wong kayak gitu mah wong wis jodoh, mau ketemu janda, mau ketemu duda. Kalau ada ketemu di awal, ada ketemu di akhir. Kalau anak saya misalnya cocok, kamu ada niat baik, ya monggo yang serius. Itu di sana memang kata temennya Waluyo itu, Waluyo sering kayak si perempuan itu kalau udah menjurus masalah pernikahan serius itu selalu menghindar. Ada aja alasannya. Nah ini cintanya Waluyo semakin matang, dan dia itu menurut kawannya, sebut saja si Rudi itu ya, yang sering melihat sepak terjangnya Waluyo, pacarannya, dia kadang-kadang bawa cewek kemana, ke tempat hiburan, ke tempat mungkin pun sudah melakukan, nggak tahu ya, yang melakukan perbincangan Bang. Nah itu Waluyo semakin cinta, dia katanya kayaknya semakin bahagia, tapi yang nampak di matanya Rudi, Waluyo itu semakin sakit, badannya itu yang tadinya tegap itu jadi radang bungkuk. Itu hanya 1 bulan radang bungkuk lah, terus sering batuk-batuk kayak orang sakit, pucat, badannya juga kurusan. Tapi kalau ditegur, ya kamu itu meriang gak yuk? Barangan, saya sehat, kemarin aja habis main bola, saya habis main futsal biasanya separuh ini waktu aja saya full katanya begitu kan. Saya apaan sering kayak gitu loh. Kadang-kadang pas di event dia tadinya rajin gotong-gotong apa itu, kadang-kadang kelembrak-lembruk kayak gitu loh. Tapi Waluyonya merasa dirinya sehat, merasa dirinya baik-baik saja. Ini ada yang gak beres menurut Rudi kan. Nah Rudi akhirnya, karena kemarin Waluyo sehat, tapi setelah dekat sama Sinta itu kok jadi Waluyo begitu, akhirnya dia pengen nyelidik siapakah Sinta sebenarnya gitu kan. Ya masing-masing mereka itu nggak tahu asal usul, terus kesehariannya dia juga nggak tahu Sinta siapa. Akhirnya dapatlah penyelidikannya berhasil. Ternyata Sinta itu masih punya suami Bang. Dia itu bukanlah seorang janda, tapi Waluyonya nggak tahu gitu. Waluyonya nggak tahu. Itu namanya apa ya Bang ya? Kalau yang tante ya. Kalau ini kan ada pelakor, ada macam-macam itu nama-namanya ya. Saya nggak paham. Itulah. Yang pasti dia itu bermain cinta di balik suaminya, di belakang suaminya, menggunakan kemolekan, kecantikannya, memikat lelaki muda lah seperti itu. Tapi kok bisa dampaknya si Waluyo tambah kayak gitu? Ada hubungannya apa? Memang Waluyo sakit tapi menyembunyikan diri atas sakitnya itu. Saya di event itu pindah ke lokasi yang lain, sempat gak ketemu sama Waluyo itu sebulan Mas, kata si Rudi kan. Kata Waluyo sebulan, ketemu lagi di event yang sama, Waluyo itu semakin celong, mata panda menghitam begitu kan, semakin kurus. Dia ngerokok aja baru dipul-pul dihapus lagi. Kenapa ya? Ora cocok, katanya nggak cocok. Tapi nampak sekali dia tuh kalau ngisep aja udah inggikan gimana sih? Nggak enak. Nah pertanyaan begini Mas, masih berhubungankah sama si Sinta itu? Saya lihat sih udah agak jarang. Tapi kalau saya ajak ngomong, Waluyo itu seakan-akan hubungannya semakin erat dan hampir menikah banget lah di ceritanya Waluyo itu. Nah kalau saya ya coba ngidik-ngidik ke Mbak Sintanya gitu pas lagi bareng, dia kayaknya biasa aja, nggak terlalu banget gitu loh. Tapi kok begitu ya Waluyonya ya. Akhirnya saya bareng selama hampir seminggu lebih. Saya nyari kan di event tersebut. Waktu itu ada lumayan ramai di kota kami Mas. Terus saya nyari nggak ketemu Waluyo sama sekali. Saya
akhirnya menghubungi, ada kawan saya lagi, saya SMP, SMA, itu rumahnya dekat Waluyo. Itu sebut saja namanya Iman. Man, kamu di rumah Man, belum balik. Ruth, nanti kalau balik tolong kamu nanyain ya, apa liatin ke rumahnya Waluyo. Waluyo itu kok nggak kelihatan. Kemarin berangkat kok sekarang nggak ada, udah 2 hari begitu. Ya wis, nggak aku takrono gitu kan. Pas itu saya dapat kabar lagi, katanya Waluyo itu lagi sakit. Dan kabarnya sakitnya kayak gitu banget dalam artian tuh sakit parah. Akhirnya saya sepulang dari sana, saya langsung ke tempatnya Waluyo. Di sana saya disambut tangisan karena saya kawan baik kan sama Waluyo. Saya disebut tangisan nama ibunya, bapaknya khawatir banget. Saya ngelihat mengenaskan sekali keadaannya, Mas. Jadi di kamarnya itu tergeletak, hampir saya nggak mengenali. Kemarin aja masih nggak gitu-gitu banget. Adakah penyakit yang seperti itu, Mas? Kemarin celong, mata panda, masih kelihatan. Ya memang kelihatan sakit. Tapi ini kok jeda 2 hari bisa kayak badan itu kayak disedot. Isinya itu cairannya kayak disedot begitu loh. Kering gitu. Mengering. Kulitnya kan bersih. Kalau misalnya kulit itu yang tadinya isi terus mengkirut, akan ada kecenderungan kirutan itu menghitam, kering, tinggal balung lah seperti itu, tinggal tulangan tok. Nafasnya aja sampai bunyi begini, sampai kayak gitu, sampai bener-bener nafasnya kok kayak gitu. Saya itu hampir-hampir takut untuk mendekat. Bu, iki Waluyo Bu. Waluyo, ya Allah, Bu kok bisa kayak gini, kenapa? Siapa yang jahatin? Udah asumsinya kayak gitu. Saya juga langsung, iki sing nakal siapa? Saya langsung spekulasi nyari kawan yang dulu itu katanya nyantri, sekarang jadi ustadz yang paham masalah hikmah siapa itu kan. Saya nyari kontak, akhirnya dapatlah kawan saya. Itu daerah Kulon itu dekat-dekat sana, Mas. Itu kan ini cerita orang Tegal juga kan. Daerah Kulon dekat-dekat Brebes Lor. Akhirnya saya ketemu, kebenaran beliau juga lagi habis ngajar. Saya nanya, orang pinter enak ya, nggak usah foto-fotoan katanya. Saya nanya, saya mau nanya teman saya, katanya begini nih fotonya orang usah. Nggak usah katanya, nggak usah pakai foto, keren banget. Udah langsung. Dia buat nyeken, dia cuma diem terus. Kayak gitu orang ya. Primen Ted, gimana Ted? Kayak gitu apanya? Ini akeh sabare bewis katanya. Yang banyak sabarnya katanya. Ya sabar sih sabar, maksudnya saya sini mau minta tolong, bukan minta sabar mah di lingkungan saya juga banyak orang ngomong sabar. Enggak, ini berat, perkaranya berat. Kamu nggak bisa nolong, bukannya nggak bisa nolong, ini antara kamu itu terlambat ke sini. Ya saya nggak bisa ngomong. Ini arahnya kemana nih? Si Rudi ngomong kayak gitu. Kok ada terlambat? Saya nggak mau tahu. Saya nggak mau kamu ini arahnya bakalan teman saya nggak selamat. Nyatanya begitu, Kang. Katanya begitu. Jadi peluru yang dilontarkan itu kelas tinggi. Peluru yang dilontarkan itu kalau misalnya terlambat untuk dicabut, dia udah ngurak, udah ketanam jauh. Akibatnya bisa fatal. Peluru itu goib ya. Dampaknya ke dohir. Dohir itu akhirnya nyerang, jadi gagal organ, jadi macam-macam kayak gitu. Emang cara kerjanya kan seperti itu. Ini udah terlambat, tapi saya tetap akan usahain. Paling tidak baliknya selamat. Saya itu kecewa, dengernya itu kecewa, tapi nggak ada pilihan lain. Siapa yang ngelakuin ini? Lah, kalau udah tahu yang lakuin buat apa? Yang penting bisa disembuhin. Kalau Gusti Allah maringi sembuh, kalau misalnya harus nggak ada, ya dia meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan iman. Saya itu walaupun bukan siapa-siapa, tapi kan itu kawannya. Saya banyak diem, mau nangis ya nggak pantas, saya cowok kan. Nah, ini pertanyaan berikutnya yang nggak untuk saya tanyain, pelakunya itu siapa? Itu harus dijawab. Ya dia main api, ya terbakar. Ngomongnya spekulatif. Yang main api ya terbakar, yang main air ya basah. Oh sudah apa sing jelas gitu kan. Dia itu belakangan lagi ada
hubungan sama siapa, digituin. Oh iya, saya itu memperjuangkan pengen ini sembuh apa sembuh, padahal saya juga tahu sih Sinta kan udah punya suami. Tapi nggak nyambung sampai ke situ loh, belas nggak nyambungin masalah nanti ada dampaknya di Waluyo. Kenapa Waluyo sakit itu karena dia menjalin hubungan seorang istri yang sudah bersuami. Apakah nanti ditembak, ada yang nggak suka atau apa? Saya nggak mikir ke situ. Iya ya Dad, bisa aku orang mikir. Kenapa saya nggak mikirin ke situ? Berarti kenapa Dad? Yang melakukan suaminya apa sih? Sintanya sendiri. Sinta siapa? Suaminya saya juga nggak tahu, kata ustadznya. Sampean jangan kayak gitu. Kadang-kadang gedek sama orang pintar kalau ngomong nggak langsung gitu. Jadi memang terlalu hati-hati sih. ada kode etiknya kan. Ya begini ya Mas Rudi, kalau ada yang namanya hukum dunia, ada yang namanya hukum akhirat, beda. Kalau hukum dunia ya sama aja. Yang kita berbuat baik ya dapatnya baik, ya berbuat yang jelek ya dapatnya jelek. Kurang hati-hatinya Mas Waluyo itu, dia cinta sama seseorang tapi nggak benar-benar menyelidiki siapa orang itu. Sebenarnya itu dia siapa. Yang ada percaya dan percaya. Orang kalau lagi cinta ya buta banyakan. Yang nampak siapa yang disukai semuanya indah, apalagi yang dikatakan itu indah semuanya wis mabuk lah di situ. Dia nggak tahu kan kalau itu bersuami. Sampean ngerti sih. Cuman ustadznya ngomong, saya kan orang pintar nggak ngomong kayak gitu kan. Oh iya ya, sampean orang pintar, saya jadi bisa ngerti ya ustadznya. Iya itu ada suaminya tuh. Itu ada suaminya kan. Yang melakukan suaminya atau bukan? Melakukannya bukan suaminya. Lu kan suaminya mungkin ngerti, nyelidiki istrinya itu bermain cinta sama orang, ya kan kayak gitu. Kenapa bukan suaminya? Suaminya tahu, tapi yang melakukan bukan suami, begitu. Kamu janji ya, jangan ngomongin itu. Saya nggak mau ikut campur, saya cuma buat pelajaran di hidup saya aja. Soalnya saya juga masih sendiri. Oh, kalau udah tahu ya udah. Ini jangan sampai ke keluarga kayak gitu. Iya enggak. Pokoknya saya cuman kita urusan berdua. Itu ternyata yang melakukan ya Sinta sendiri. Emang caranya begitu Bang. Untuk kecantikan, untuk beribawa, untuk jabatan, untuk awet muda, segala macam caranya begitu. Jadi dia ada ritual-ritual, terikat dengan sosok yang luar biasa, kekuatannya lah begitu. Dia caranya ya nyari daun muda untuk dikawini, dimabukkan lah cintanya. Tapi dalam hubungan-hubungan itu energi hidupnya si korban itu kesedot mipil tanpa disadari. Dalam pandangan alam pikirnya si cowok itu yang menjadi korban, dia itu seakan-akan baik-baik saja, hanya ada bahagia, senang, tapi dia gak bisa menyadari kalau dia itu sakit. Dia itu lagi secara penglihatan orang lain itu lagi parah begitu. Dia gak iya pantasan saya itu berapa kali ngomong, saya negur sama si Waluyo, kamu sakit ini. Dia gak ngerasa sakit, katanya sehat terus. Ya itu, dia juga akhirnya kan gak pernah berobat. Iya kan. Nah kamu datang ke sini, saya bilang kayak gitu kalau nggak terlambat, dokirnya udah parah. Jadinya ada ke paru-paru, ada ke sini macam-macam. Ya udah kayak gitu banget, gimana itu? Itu saya suruh datang lagi, katanya ini mau ada pengajian. Nanti kalau kamu melas ya datang lagi ke sini. Saya juga akan coba bantu dari sini, begitu kan? Itu saya nggak tahu caranya gimana Ustadz itu ya. Saya datang lagi ke daerah Brebes sana. Pas duduk berdua, wis siap, udah siap, udah. Itu malam lampunya dirada digelapin. Saya bisa ngeliat teman saya, Waluyo itu di depan saya. Entah itu pakaiannya kayak apa ya. Ya kayak pakaian hari-hari yang dia pakai, cuman kayak bukan, ya saya tahu itu bukan dia ada di sana lagi sakit, cuman kayak merayang itu loh Mas, antara nyata dan tidak gitu loh. Kayak efek-efek begitulah. Itu di depan saya, berdiri depan Ustadz, saya duduk ya kayak sampean kalau lagi di ngobor begitulah. Udah wedangan segala. Ya kelas saya yuk digituin. Dia cuman di sana itu diem.
ya agak mau nangis begitulah. Ikhlas gak yo? Kamu ikhlas ya? Ikhlas. Iya harus ikhlas. Ikhlas dalam arti apa itu? Ikhlas pergi. Ikhlas pulang. Kamu ikhlas ya? Nggak ada dendam ya? Emang harus seperti itu kejadiannya. Dia cuma nunduk begitu. Terus melihat ke arah saya, Mas. Seakan-akan dia nggak ngomong, tapi seakan-akan ada ucapannya. Titip ibu sama bapak saya. Titip panangel menibu sama bapaknya, udah sepuh-sepuh semua ya. Saya mau nggak mau harus iya. Iya tenang aja. Bisa ngomong batin, digituin sama ustadznya. Karena emang yang nyatanya sosok itu tuh nggak mangap. Tapi saya seakan-akan denger dia ngomong kayak gitu. Tapi aku titip ibu sama bapak. Terus akhirnya saya ngomong, mulut ya ngomong, iya insya Allah saya akan bakalan nengokin kayak gitu. Terus dia kan ngomong, mending gak bisa batin. Saya itu pertama kali nggak ngomong, padahal saya ngomong asal kayak nyautin begitu aja, nggak sadar lah. Dia itu akhirnya dibacain apa sama ustaz, dituntun syahadat, dituntun macam-macam lah. Terus dibuang-buangin di belakang itu sosok-sosok yang mengerikan dalam hidup saya itu baru saya ngeliat, Mas. Ada berbagai macam, itu dari sinar-sinaran yang katanya panas mati lah segala macam. Itu banyak banget di belakang dan semacam dari zikir-zikirnya Ustadz itu sosok yang banyak itu tuh pada pada hilang wipil gitu loh, kebuang, tinggal si sosok Waluyo. Dan sekilas lalu akhirnya sosok itu ngilang dan saya pikir Waluyo meninggal. Tahu-taunya saya pulang, ya Ustadz makasih, saya pulang kan. Nyampe rumah saya tungguin yang mati ya, namanya kematian mana ada yang tahu jam waktunya kapan. Gak meninggal juga selama berapa hari, 1 hari enggak, 3 hari enggak, seminggu enggak. Malah katanya si emaknya agak mendingan mau makan. Saya nengokin ke sana dan bisa ngomong, bisa ngobrol. Tapi kali ini dia sadar, dia ngerasa sakit dan dia itu ada yang ngasih tahu lewat WA katanya kalau si Cinta itu udah punya istri, udah punya suami. Kamu ikhlas nggak apa-apa. Tapi dia perangannya berubah banget. Bukan seorang pemberontak, bukan seorang penurut, bener-bener. Dan kata-katanya yang terakhir ketika saya mau pulang, nanti kamu sering kesini nengokin bapak sama ibu saya. Ngomongnya kayak gitu. Akhirnya saya nggak itu kata-kata terakhir atau apa ya. Saya pulang. Dan saat pulang naik motor pun Ustadznya goroh katanya. Ustadznya itu bohong kan, katanya ini terakhir orang sehat kayak gitu, katanya udah terlambat apa ini Mas, bentar juga kalau misalnya ya nanti saya udah ngomong sama orang tua biar dibawa ke rumah sakit, dari infus kan asupan gizinya lebih cepat, nanti saya bantu. Ada niatan begitu Mas. Pas saya sampai rumah ditelepon sama ibunya, katanya Waluyo meninggal. Aduh, saya untuk pertama kalinya saya nangis yang itulah haru biru di rumah, di kamar. Saya nggak mau orang lain tahu kalau saya tukang nangis juga. Saya nangis sedih soalnya saya nggak ngikutin prosesnya. Iya ya, ada satu pelajaran buat saya, kita harus berhati-hati menjalin hubungan. Dalam kesedihan saya, dalam renungan saya, dan saya itu Mas belum sempat ke Tasya ke rumahnya, tapi saya jadi ada banyak hikmah gini ya. Dalam pandangan saya, iya sih kita berusaha, Gusti Allah yang menentukan, tapi usaha juga jangan cuma lewat pandangan mata, senangnya toh dilihat benar-benar siapa itu yang bakalan kita pilih, keluarganya siapa. Ya terpenting itu masih sendiri atau enggak. Itu dia yang melakukan, tak ilmunya apa kejahatannya dia ya biar Gusti Allah yang balas lah. Tapi kalau suaminya yang marah, ya kalau nggak pakai goib di jalan ditabrak sama suaminya pantek-anteknya ya parah lagi. Jangan sampai begitu, saya masih sendiri, kata si Mas Uti. Saya kalau misalnya milih orang yang benar masih sendiri, kalau bisa nggak ada pacarnya lah. Tukang nikung juga bahaya Bang tuh. Siapa tahu ditikung begitu kan. Pasti itu. Iya. Terus yang lain lagi tadi ya, dia tentu sedang
sama si Sinta itu juga banyak melakukan hal buruk, akhirnya itu juga sebuah dosa ya. Kalau misalnya imannya tebal juga nggak sampai begitu kan. Iya ya, saya harus dekat sama Gusti Allah. Yang ketiganya, Ustadz itu walaupun dia dikasih sebuah anugerah dari laku batinnya atau apapun yang dia pelajari, dia bisa mengerti orang ini tuh gak bisa bertahan, tapi nyatanya yang namanya pati itu rahasianya Gusti Allah. Bahkan dia Ustadznya gak bisa ngomong kapan, saya pun kekecoh mentah-mentah, wong dia itu waras, baru saya datang ke sana kok bisa-bisa meninggal gitu loh. Itu ternyata iya jodoh pati rahasianya Gusti Allah. Itu aja sih ceritanya. Gak panjang Bang. Ya sih, jadi merenung Mas Ayung, hati-hati gitu lah, karena cewek cantik gitu kan. Jangan Dulu asal juga saya nggak hati-hati Bang, biasa aja. Sekarang sih udah tenang lah, udah punya ya kan pendamping hidup lah, betul. yang saling mendukung. Ya ada hikmah di balik semuanya lah. Telateni lah walaupun barang lawas Bang. Iya, kalau barang lawas, kalau kita pinter ngerawatnya, Makin berharga ya. kasih kit, sampola, kanebo itu. Jadi Iya. ya itu saja obrolan kita kali ini. Tentunya ada hikmah di balik sebuah cerita dan semoga menghibur kita semua. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Rambil. Itu saja dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.